Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Aksi nyata modul 3.1 Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran oleh CGP Angkatan keempat Novi India Sari. Peristiwa yang mendasari aksi nyata modul ini adalah perubahan struktur kurikulum pada SMK Pusat Keunggulan menjadi kurikulum SMK Merdeka berakibat pada perubahan program keahlian yang telah ada, yaitu broadcasting dan perfilman, menjadi program keahlian desain komunikasi visual di SMKN 1 Purwosari. Selama kurang lebih 1 tahun, SMKN 1 Purwosari telah membuka program kompetensi keahlian broadcasting dan perfilman. Adapun tujuan program keahlian ini adalah 1. Mengembangkan keterampilan peserta didik di bidang seni broadcast dan film. 2. Menyiapkan lulusan yang mampu berkompetisi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berjiwa wirausaha. Dan 3. Menyiapkan tenaga kerja yang memiliki akhlak mulia, kreatif, mandiri, disiplin, dan jujur. Berdasarkan Surat Keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 024 Tahun 2002 tentang konsentrasi keahlian SMK pada kurikulum Merdeka, SMK Purwosari menyesuaikan perubahan struktur kurikulum sesuai dengan kurikulum Merdeka, yaitu program keahlian broadcasting dan perfilman menjadi program keahlian dan konsentrasi keahlian desain komunikasi visual. Terkait dengan banyaknya pihak yang terlibat pada proses pergantian kompetensi keahlian ini, maka perlu kiranya pengambilan keputusan yang didasari oleh 3 hal, yaitu berpihak pada anak, bertanggung jawab, serta untuk kebajikan universal. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya sangat mendukung perubahan kompetensi keahlian broadcasting dan perfilman menjadi kompetensi keahlian desain komunikasi dan visual. Hal ini terkait dengan visi dari SMKN 1 Purwosari. Sebagai calon guru penggerak dan sebagai pemimpin pembelajaran, saya harus mampu membuat keputusan yang tepat. Sebelum melakukan pengambilan keputusan, langkah yang saya terapkan adalah menerapkan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut dengan cara mengidentifikasi dan menyaring masalah yang berhubungan dengan etika sopan santun dan norma sosial. Langkah kedua adalah menentukan siapa saja pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Dalam hal ini adalah kepala sekolah, kepala program keahlian jurusan, guru pengampu mata pelajaran, siswa, dan orang tua murid. Langkah yang ketiga adalah mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Langkah yang keempat adalah melakukan pengujian benar atau salah dengan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, serta uji panutan atau idola. Langkah yang kelima adalah
pengambilan keputusan berdasarkan 3 paradigma pengambilan keputusan. Langkah yang keenam adalah menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan. Langkah yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Langkah ke-8 adalah membuat keputusan. Langkah yang ke-9 adalah meninjau lagi keputusan dan merefleksikan. Perasaan atau feeling ketika menjalankan aksi nyata adalah tentunya merasa senang karena dapat memberikan aspirasi perubahan kompetensi keahlian sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka SMK. Yang kedua adalah sebagai calon guru penggerak, saya merasa tertantang untuk mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah saya dapatkan dari modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi nyata modul 3.1 adalah sebagai CGB, saya mampu melakukan praktek pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. 2. Saya mampu bersikap reflektif, kritis, kreatif, dan terbuka dalam menganalisa dilema etika atau bujukan moral. Penerapan di masa yang akan datang. Sebelum melakukan pengambilan keputusan, saya akan mencermati permasalahan dengan baik, apakah dilema etika atau bujukan moral yang terjadi. Saya juga akan melakukan analisa permasalahan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Saya juga akan berdiskusi dengan rekan sejawat ataupun atasan untuk meminta dukungan ataupun masukan berupa ide atau saran sebelum memberikan keputusan. Meningkatkan kompetensi kesadaran diri atau self-awareness, pengenalan diri, self-management, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial atau relationship skill untuk mengambil keputusan. Di masa yang akan datang, saya juga akan meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang telah saya ambil. Demikianlah aksi nyata dari modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.